Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi jurnal kami. Beranggotakan 1. Ender Dahlia Nur Adilah, NIM 16014200001. Yang kedua ada Dini Nazawi Najah, NIM 16014200013. Dan yang terakhir ada Ilhamatul Latifah, NIM 16014200040. Nah, untuk kelompok 3 ini kami ada 6 jurnal yang kami review. Untuk selanjutnya, bisa kalian simak ya teman-teman. Jurnal yang pertama berjudul Passive Parenting and Its Association with Early Child Development, yang artinya pola asuh pasif dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini, dari jurnal Early Child Development and Care, volume 189, nomor 10, halaman 1709 sampai 1723, tahun 2019, oleh Renfulwo, Fangjia, dan kawan-kawan. Jadi, jurnal ini meneliti tentang pola pengasuhan orang tua kepada anak di sebuah pedesaan di Cina. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pola asuh orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Pola asuh yang baik sangat erat kaitannya dengan perkembangan anak menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Contoh pola asuh yang baik yaitu pola asuh yang interaktif kepada anak, seperti mengajak anak bermain, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan lain-lain. Kemudian tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui status perkembangan anak-anak di pedesaan Cina, sejauh mana pola asuh interaktif yang mereka terima dan hubungan antara keduanya. Subjek penelitian yaitu 448 anak usia 16 sampai 18 bulan dan para pengasuh mereka. Metode penelitian yakni pengambilan sampel, deskripsi data, menilai perkembangan anak, menilai interaksi pengasuh, serta sampel peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 48,7% dari sampel anak menunjukkan keterlambatan perkembangan kognitif, 40,6% keterlambatan perkembangan bahasa, dan 35% keterlambatan perkembangan sosial emosional. Kemudian, tingkat pola pengasuhan interaktif yang dilakukan oleh pengasuh mereka hanya 13,8% bercerita untuk anak mereka, 36% bernyanyi untuk anak, dan 59,4% bermain dengan anak mereka. Rata-rata anak-anak tersebut menghabiskan lebih dari setengah jam per hari untuk menonton TV dan 1 jam per hari untuk bermain sendiri. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Pola asuh yang baik akan membawa perkembangan yang baik pula, dan sebaliknya. Jadi, kesimpulannya, jika pola asuh orang tua itu buruk atau pola asuhnya pasif, maka perkembangan anak juga akan menjadi buruk. Akibatnya, anak mengalami keterlambatan perkembangan, baik itu kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin orang tua dapat menerapkan pola asuh yang interaktif kepada anak, misalnya mengajak anak bernyanyi, bercerita, bermain, dan lain sebagainya, supaya perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Jurnal selanjutnya berjudul Parenting Knowledge, Parental Investment, and Early Childhood Development in Rural Households in Western China, yang artinya pengetahuan pengasuhan, investasi orang tua, dan perkembangan anak usia dini di rumah tangga pedesaan di China. Dari International Journal of Environmental Research and Public Health, volume 17, nomor 8, halaman 1-11 tahun 2020. Oleh Jing Dongzong dan kawan-kawan. Ada 3 tujuan utama dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, untuk menyelidiki hubungan antara pengetahuan pengasuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui apakah investasi orang tua berfungsi sebagai mediator dalam hubungan di antara keduanya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi lebih lanjut efek mediasi dari investasi orang tua yang berbeda. Kemudian, subjek penelitian yaitu 1.715 rumah tangga di 100 desa yang terletak di pedesaan Cina Barat. Metode penelitian melalui pengambilan sampel, persetujuan etis, ukuran atau tindakan, dan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengetahuan pengasuhan secara positif dan signifikan terkait dengan hasil perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial emosional. Kedua, investasi orang tua secara signifikan memediasi hubungan antara pengetahuan pengasuhan dan perkembangan anak usia dini. Ketiga, investasi orang tua yang berbeda memainkan peran yang berbeda antara pengetahuan orang tua dan hasil perkembangan. Nah, menanggapi hasil penelitian ini,
Jadi, investasi orang tua dalam perkembangan anak usia dini sangat penting. Investasi orang tua dalam hal ini adalah pemberian stimulasi atau pola pengasuhan supaya anak mencapai hasil perkembangan anak yang optimal untuk kesejahteraan di masa dewasa. Nah, investasi orang tua yang baik biasanya disertai pengetahuan pengasuhan yang baik. Begitupun sebaliknya, investasi orang tua yang buruk biasanya disertai dengan pengetahuan pengasuhan yang buruk. Nah, jika investasi orang tua itu buruk, maka akan berdampak pada perkembangan anak seperti anak akan mengalami keterlambatan perkembangan baik kognitif, bahasa, motorik, dan sosial emosional. Jadi kesimpulannya, antara pengetahuan pengasuhan, investasi orang tua, dan perkembangan anak usia dini memiliki korelasi yang sangat kuat. Pengembangan nilai-nilai karakter anak usia dini melalui pembiasaan dan keteladanan. Jurnal ini Jurnal Pendidikan Anak. Volume 6, nomor 2, halaman 203 sampai 2013. Tahun 2017 oleh Eka Sapti Cahyalingrum, Sudaryanti, dan Nurtanyo Agus Purwanto. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada anak usia dini di taman kanak-kanak. Nah, pendidikan karakter anak usia dini ini melalui pembiasaan dan keteladanan sehari-harinya. Objek penelitian ini di Lembaga PAUD Sekecamatan Ngemplak. Metode penelitian, kegiatan survei untuk mengidentifikasi keberadaan lembaga PAUD, melakukan perencanaan, dan melakukan revisi hasil uji lapangan. Hasil penelitian ini yaitu dengan esensi dan internalisasi dengan metode adanya kesatu paduan dengan elemen utama di sekolah dan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Proses mengimplementasikan ini, pendidikan karakter di lembaga PAUD Sekecamatan Ngemplak terdapat 18 karakter. Nah, dari 18 karakter ini yang lebih difokuskan cuma ada 4, yaitu karakter religius, jujur, toleransi, dan disiplin. Nah, religius itu yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kedua ada jujur. Jujur itu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya oleh perkataannya. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi ini sikap tindakannya menghargai perbedaan suku, agama, dan sikap pendapatnya. Disiplin. Disiplin ini tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh berbagai ketentuan dan peraturan. Kesimpulan yang terdapat jurnal ini yaitu pembiasaan dan keteladanan pendidikan karakter di Lembaga PAUD Sekecamatan Ngemplak dilihat dari penekanan proses pembelajaran yaitu religius, jujur, toleransi, dan disiplin. Metode pembelajaran ini menggunakan relevan yaitu penugasan, studi kasus, bermain peran, maupun praktek pembelajaran yang menarik. Review jurnal yang selanjutnya yaitu dengan judul Korelasi Picky Eating pada Tumbuh Kembang Anak. Volume 14, nomor 3, halaman 108 sampai 111. Nama jurnal ini yaitu Jurnal NERS, tahun 2019. Oleh Donna Muji Fitriana, Risna Nurpradani, dan Apriana Rahmawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan picky eating terhadap tumbuh kembang anak. Picky eating ini biasa disebut dengan pilih-pilih makanan. Nah, kami berhipotesis bahwa anak-anak dengan picky eating akan memiliki kecenderungan untuk mengalami masalah dengan pertumbuhan mereka, baik berat badan maupun tinggi badan. Metodologi penelitian ini yang digunakan yaitu menjelaskan hubungan picky eating terhadap tumbuh kembang anak, menggunakan pendekatan prisma dari dua data fase, yaitu Scopus dan Procus. Nah, dari hasil penelitian ini, berdasarkan temuan tersebut, ditemukan 9 artikel yang menyebutkan picky eating berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 6 artikel menyebutkan tidak berpengaruh. Keterbatasan penelitian ini adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi picky eating pada artikel terpilihnya. Kesimpulan dari artikel tersebut, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pilih-pilih makanan pada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan baik berat badan maupun tinggi badan, serta dapat mempengaruhi status gizi, status emosional, aktivitas fisik, dan status kesehatan. Perawatan dapat memberikan edukasi tentang pengaruh perilaku pilih-pilih makanan pada anak pada orang tua. Ada sejumlah artikel yang membahas masalah dan menyebabkan tumbuh tidak mudah. Namun, beberapa artikel juga akan membahas bagaimana membuat lebih banyak anak daripada tumbuh gemuk. Judul jurnal Problematika Stay at Home pada anak usia dini di tengah pandemi COVID-19. Jurnal Golden Egg nomor 1 vol 4 halaman 190 sampai 200 tahun 2020.
yang diciptakan oleh A. Tabiin. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang muncul pada anak-anak yang ikut berdiam diri di rumah. Objek penelitian, anak-anak TK Puspita Subah mengalami beberapa masalah ketika stay at home. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif hasil penelitian, yaitu menunjukkan bahwa problem yang muncul pada anak-anak usia dini akibat stay at home yaitu stres pada anak. Penyebab stres anak berdasarkan temuan peneliti yaitu banyak tugas belajar yang harus dikerjakan oleh anak, cara orang tua mengasuh anak, orang tua tidak sabar dalam menemani anak belajar dan bermain, manja, gangguan perilaku, anak tidak bisa belajar dengan baik, perasaan anak cepat berubah dan sulit untuk dinasihati. Nah, kesimpulannya yaitu pemberlakuan stay at home untuk pencegahan COVID-19 mendorong aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di rumah. Pemberlakuan stay at home menjadi permasalahan yang sangat serius untuk kalangan anak-anak yang mana mereka merasa tidak menjadi eksploratif sebagaimana yang seharusnya mereka lakukan untuk menstimulasi aspek perkembangan-perkembangan yang ada sebagai anak penjelajah. Stay at home memunculkan problem tersendiri pada anak-anak, yaitu munculnya stres, sensitivitas anak menjadi manja, dan perubahan tingkah laku. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Child Education in the Family as an Early Childhood Education Strategy During the COVID-19 Pandemic, atau juga pendidikan anak dalam keluarga sebagai strategi pendidikan anak usia dini saat pandemi COVID-19. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah pesona PAUD volume 7 nomor 1 halaman 41-51 tahun 2020 oleh Renti Oktaria dan Purwanto Putra. Tujuan penelitian ini untuk peran para orang tua kini diuji dengan keadaan pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Metodologi penelitian ini ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 cara analisis deskriptif, yaitu 1. Hanya 3 dari 10 orang tua dapat menyesuaikan diri dengan peran sebagai pendidik bagi anak sendiri. Yang kedua, 3 dari 10 orang tua mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para guru selama kegiatan pendidikan dari rumah. Dan yang ketiga, ke-10 orang tua menyatakan keperhatiannya dengan kondisi yang ada dan bersepakat bahwa peran guru tidak mudah untuk dijalani. Dan kesimpulan dari ini ialah pada prinsipnya, selama ini, selain orang tua di rumah, ada juga guru atau bahkan teman sebaya yang menjalankan peran itu. Untuk sekarang, hampir bisa dipastikan peran itu hanya dijalankan oleh orang tuanya. Dan harus ada kesepakatan atau kepekaan atau kesabaran lebih dari orang tua dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh dari rumah ini. Nah, berikut merupakan hasil pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.